Barangkali suami Anda adalah satu-satunya anak, jadi tidak mengherankan jika secara sadar atau tidak sadar, ibu mertua Anda berusaha memegang anaknya erat-erat, berusaha supaya anak ini tetap ada bersama-sama dengan dia, berpihak pada posisinya, di sisinya, bahkan menganggap Anda sebagai saingannya. Halo sahabat Meliora, jumpa lagi dengan saya Yeni Wirawan dalam acara Bincang Meliora. Kali ini yang menjadi topik kita adalah suamiku, anak mami. Sobat Meliora, memangnya kenapa sih jika seorang anak laki-laki disebut anak mami? Kan wajar ya. Jika seorang anak laki-laki dilahirkan ibunya, kemudian dirawat, diasuh ibunya sejak kecil, sampai dia dewasa disebut sebagai anaknya si mami, alias si mama atau si bunda. Ya tentu saja hal tersebut wajar kalau dia masih kecil atau relatif muda. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kalau dia sudah besar, sudah dewasa, dia tetap bergantung kepada ibunya. Akan lebih parah lagi ketika sudah menikah pun dia tetap dipengaruhi total oleh ibunya. Atau jika di dalam pernikahan ternyata bukan cuma si suami yang kerap kali meminta masukan atau bantuan dari ibunya, tetapi ternyata ibunya ini terlibat terlalu jauh dalam hubungan pernikahan anaknya. Dia mungkin mengatur banyak hal, berkomentar tentang segala hal, mengkritisi segala hal yang dilakukan oleh menantunya, seolah-olah istri anaknya itu tidak pernah berbuat sesuatu yang baik sama sekali. Hal ini tentu akan menjadi masalah besar, menjadi konflik yang berlarut-larut dan berkepanjangan, bahkan bisa saja berakhir dengan perceraian. Kalau misalnya hal ini sudah sempat terdeteksi sebelum pernikahan, kalau boleh saya anjurkan lebih baik pertimbangkan lebih lanjut apakah Anda akan meneruskan relasi seperti ini sampai tahun-tahun selanjutnya dalam pernikahan. Namun kalau Anda sudah menikah dan saat ini tinggal dalam satu rumah dengan ibu mertua, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Pertama, berusahalah untuk memahami kondisi ibu mertua Anda. Barangkali suami Anda adalah satu-satunya anak, jadi tidak mengherankan jika secara sadar atau tidak sadar, ibu mertua Anda berusaha memegang anaknya erat-erat, berusaha supaya anak ini tetap ada bersama-sama dengan dia, berpihak pada posisinya, di sisinya, bahkan menganggap Anda sebagai saingannya. Kedua, berusahalah menjadi teman dari ibu mertua Anda. Belajar dari ibu mertua tentang bagaimana menyenangkan suami Anda. Bagaimanapun Anda bisa menempatkan diri sebagai anaknya juga. Kalau Anda bisa menempatkan diri pada kondisi sebagai anak, bukan menjadikan ibu mertua sebagai musuh, maka Anda akan mendapat teman baru, bukan? Dalam hal ini adalah ibu mertua Anda sendiri. Kuncinya memang adalah kerendahan hati. Ketiga, mengingatkan suami akan komitmennya sebagai kepala keluarga. Bukan berarti dia harus meninggalkan ibunya tentu saja. Namun ketika dia sudah memutuskan untuk menikah, ada peran lain yang juga harus dijalankannya, yaitu sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai bapak bagi anak atau anak-anaknya, sehingga semestinya dia juga mengubah prioritas hidupnya. Dia perlu berkomunikasi dengan tujuan mengatur kembali posisi hubungan di antara mereka, ibu dan anak. Ada waktunya ibu mertua tentu saja sangat boleh terlibat, tetapi ada waktunya ibu mertua juga memberikan ruang dan waktu untuk memberikan masukan atau pandangannya. Karena Anda dan pasangan juga tetap harus berjuang berusaha sendiri untuk menanggulangi persoalan keluarga Anda. Dalam berbagai strategi itu, jika memang ada kesulitan untuk Anda berdiskusi atau berunding dengan pasangan untuk mencapai kata sepakat, Anda perlu menghubungi pihak-pihak terkait yang memang handal di bidangnya. Yang saya maksudkan adalah menghubungi konselor pernikahan atau orang-orang yang lebih netral yang bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu, persoalan Anda akan dapat dikelola dengan lebih baik. Sekian dari saya, sampai jumpa dalam Bincang Meliora selanjutnya. Salam Meliora.